Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1144 yang akan melanjutkan petualangan Luffy beserta aliansi di negeri Elbaf. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. One Piece chapter 1144 mendapatkan judul Waktu Pahlawan. Sedangkan di cover story-nya melanjutkan pertualangan Yamato di negeri Wano yang memasuki volume ke-29, yang mana kali ini misi Yamato membebaskan Minatomo si tukang kayu dan gadis-gadis. Yamato dan Tama telah mengalahkan pasukan Wushu. Tama sekarang bersama Minatomo, dia menangis. Dan Yamato telah mengembalikan pedang Yasui yang dicuri. Dan ia berbicara kepada gadis-gadis yang sebelumnya telah diculik Wushu. One Piece chapter 1144 dimulai dengan Franky dan juga Ripley. Mereka tiba di sebuah bangunan aneh yang tampaknya dibangun dari sisa-sisa robot kuno yang masif. Bagian atas gedung terlihat seperti kepala robot kuno. Seluruh tempat dikelilingi oleh tanaman. Franky yang tampaknya kebingungan mempertanyakan bangunan apa ini dan bentuknya seperti ada unsur teknologinya. Ripley sambil tertawa berkata bahwa kamu adalah seorang cyborg dan aku tahu tempat ini akan membuatmu paling bersemangat untuk mempelajarinya. Namun Franky yang masih tampak kebingungan berkata, kenapa ada sesuatu seperti ini di negeri pejuang ini? Kemudian Lilith dan Bonnie menyapa Franky dari gedung. Bonnie mengatakan bahwa bagian dalamnya luar biasa. Ripley menjelaskan bahwa robot kuno itu dikatakan berusia lebih dari 3000 tahun. Scene lalu berpindah ke hutan. Kita bisa melihat para raksasa bekerja sama untuk bertarung melawan para monster. Nah, Brook melihat ada salah satu monster yang memiliki wujud tengkorak. Lantas Brook bertanya-tanya apakah monster itu adalah versi raksasa dari dirinya. Lalu para raksasa di desa tidak mengizinkan kru topi jerami untuk ikut bertarung karena mereka adalah tamu. Begitu juga dengan Kolon yang juga tidak boleh berkelahi karena ia masih anak-anak. Sedangkan Nami memanggil Jarul dan membawanya ke penjaga raksasa yang terluka. Ia menceritakan kepadanya tentang penyusup di istana. Jinbei dengan cepat menyadari tentang kemunculan monster-monster itu, lantas ia berkata, jika kita menemukan fenomena aneh di dunia ini, yang terbaik adalah menganggap bahwa itu adalah karya buah iblis. Ya, Jinbei mengetahui jika monster-monster itu adalah ulah dari seseorang yang menggunakan kekuatan buah iblis. Jarul yang juga mulai menyadarinya langsung menyuruh salah satu raksasa untuk memperingatkan seluruh negeri bahwa ada dua penyusup manusia telah membuat kekacauan. Brook yang juga menganalisa kejadian ini lalu berkata kepada Jarul, berdasarkan jumlah fenomena ini kita harus mengasumsikannya bahwa mungkin ada lebih dari 2 orang pelakunya. Nami bilang dia tidak akan memaafkan siapapun yang telah mencoba menculik anak-anak. Usopp juga menawarkan untuk bertarung bersama para raksasa. Tetapi perkataan Usopp sulit dipahami karena ia saat ini masih dalam keadaan mabuk berat. Tapi Jarul langsung melarang mereka lagi untuk bergabung dalam pertempuran karena tamu harus dihormati. Kemudian kru topi jerami melihat Kolon yang membawa barang-barangnya ke kapal kecil. Kolon mengatakan mereka akan melakukan perjalanan dengan kapal, tetapi dia harus menjadi kapten. Nami dan lainnya menerima tawaran dan Kolon mengendarai kapal bersama dengan Usopp, Jinbei, Nami, dan Brook. Dalam perjalanan itu, Kolon yang terobsesi menjadi bajak laut lantas berteriak mengatakan, berlayarlah bajak laut Kolon. Cerita lalu kembali ke hutan. Kita melihat bahwa kesatria suci masih duduk di meja mewah. Gunko sedang mendengarkan musik dengan headphone-nya dengan huruf Tide. Sementara pengumuman dari raksasa terdengar di seluruh negeri. Yang mana isi pengumuman itu adalah untuk semua dunia matahari di Elbaf, kita telah mengidentifikasi keberadaan manusia selain kru topi jerami di Istana Auruts. Kita dapat menemukan bahwa mereka jelas musuh kita. Kemudian kita melihat Somer mengomentari Gunko. Ia berkata, kau mengadakan ritual setelah makan lagi? Gunko menjelaskan bahwa ini bukanlah ritual, hanya sebuah pilihan. Somer berkata, memiliki sesuatu yang dapat kau bawa-bawa tidaklah buruk. Apa yang kau lakukan? Lagu favoritmu lagi? Gunko mengatakan, dunia baru.
Somer sambil tertawa mengatakan, apakah kau tidak senang dengan keadaan dunia kita saat ini? Lalu Killingham memotong pembicaraan mereka. Teman-teman, tidak baik menilai kesukaan orang lain. Cerita lalu beralih ke sekolah Auruts. Saul berada di depan garis anak-anak dengan 2 perisai di tangannya. Dengan begitu, dia tidak akan tertikam duri ketika dia menghentikan anak-anak. Saul berkata, aku tidak bisa membiarkan kalian anak-anak pergi lebih jauh. Sepertinya kalian anak-anak mengikuti arah dari kain ini, tetapi benda ini mengarah ke api. Sudah pasti kalian mati jika mengikutinya. Aku akan menghentikan kalian semua apapun yang terjadi. Gadis pertama berhenti ketika dia menyentuh salah satu perisai. Namun anak kedua berjalan bertabrakan dengan gadis pertama. Dan keduanya tertusuk duri yang tak terlihat dan menjerit kesakitan. Saul, Robin, dan juga Chopper terkejut karena melihat sendal sekeren ini harganya tidak sampai 100 ribuan. Yang mau juga, linknya kami sisipkan di kolom komentar. Nah, Saul memutuskan untuk menggunakan tali untuk menarik anak-anak di belakang garis satu persatu. Tetapi tiba-tiba dia diserang oleh monster Fenrir. Tampaknya monster menjaga anak-anak, tidak mengizinkan siapapun untuk melukainya. Lalu di desa dan di hutan, para raksasa akhirnya mengalahkan salah satu monster tetapi dengan mengerahkan banyak kemampuan. Tiba-tiba lebih banyak monster datang dan menyerang mereka. Kemudian bajak laut prajurit raksasa tiba di hutan terbang menggunakan Great Eric. Dory dan juga Broggy menghancurkan 3 monster yaitu naga, raksasa berjanggut, dan juga monster dengan topi. Hal itu dilakukan dengan 1 kali serangan saja. Melihat hal itu, raksasa lainnya kembali bersemangat untuk mengalahkan para monster itu. Lalu muncullah Skopper Gaban bersama dengan bajak laut prajurit raksasa di kapal. Dia memegang kapak di satu tangannya dan sebotol sake di tangan lainnya. Gaban siap bertempur. Broggy meminta maaf karena terlambat. Ia berkata, kami telah memuntahkan semua minuman keras. Dory juga berkata, kami juga akan menjaga semua monster. Dan kalian uruslah anak-anak itu. Para raksasa yang melihat kemunculan Gaban langsung terkejut dan berkata, apa? Yasan, si pelahap gunung? Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.